Jemaat yang terkasih, pada tahun 1999 di akhir milenium yang kedua, dunia hiburan dikejutkan dengan munculnya sebuah film berjudul The Matrix yang diperankan oleh Keanu Reeves. Di dalam film ini dikisahkan bahwa dunia diciptakan sebagai penjara, tempat manusia diperbudak oleh mesin atau teknologi. Have you ever had a dream, Neo, that you were so sure was real? What if you were unable to wake from that dream? How would you know the difference between the dream world and the real world? It's the question that drives us, Neo. What is the Matrix? It is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth. You are a slave born into a prison for your mind. The Matrix is a system, Neo. That system is our enemy. Try to realize the truth. What truth? There is no spoon. Film Matrix dipuji oleh kalangan kritikus, selain karena ceritanya out of the box, kemudian juga efek spesialnya yang luar biasa, teknik pengambilan gambar yang kreatif, kemudian juga film ini memunculkan banyak diskusi yang mendalam, termasuk diantaranya apakah dunia ini jahat? Apakah manusia itu terbelenggu oleh teknologi? Terus siapakah juru selamat manusia itu? Karena di dalam film ini memang diperlihatkan bahwa sang tokoh utama, seorang manusia bernama Neo, dia menyelamatkan manusia dengan memperdamaikan manusia dengan mesin atau teknologi. Jadi yang menarik bahwa di tahun 1999 sudah muncul pemikiran, pertanyaan, pergumulan. Akankah teknologi menguasai dan menggantikan manusia? Ada orang yang mengatakan tanpa kita sadari manusia dikuasai oleh teknologi. Misalnya ketika kita tidak bisa lepas dari gadget kita, kalau kita meninggalkan handphone, kita sudah kepikiran, gelisah dengan apa yang terjadi di luar sana. Itu gejala bahwa teknologi sudah menguasai kita. Dan ada orang pula yang mengatakan bahwa orang-orang Kristen juga bisa tanpa sadar dikuasai oleh teknologi. Kalau ke gereja, bawanya handphone suci. Kalau di dalam ibadah, liturgi kita diatur oleh proyektor. Proyektor bilang silahkan duduk, kita duduk. Proyektor mengatakan berdiri, kita berdiri. Kalau proyektornya hang, semua bingung apa yang harus dilakukan. Nah, itu kan teknologi yang mulai mengatur kita. Nah, oleh karena itu, jemaat yang terkasih, kita perlu melihat sebuah ayat yang seharusnya mengundang kita merefleksikan diri siapa kita di hadapan Tuhan. Saya mengundang kita untuk merenungkan bagian dari Mazmur. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Menurut Pemazmur 95 ayat 6 dan yang ke-7 disampaikan bahwa ketika kita menghadap Tuhan, maka marilah kita menghadap dengan diri kita apa adanya, dengan anggota tubuh kita. Karena memang inilah ibadah kita yang sejati. Ini kemudian diulangi oleh Rasul Paulus, bukan? Di dalam Roma 12 ayat 1. Bahwa mari kita membawa tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, itulah ibadah yang sejati. Baik pemazmur maupun Paulus meyakini bahwa hidup ini
baik di luar sana, kegiatan kita sehari-hari adalah ibadah kepada Tuhan yang memiliki hidup. Tetapi juga saat kita menghadap Tuhan, maka kita menghadap dengan tubuh kita. Kalau tadi pemazmur mengatakan dengan berlutut, dengan kaki, dengan gerak tubuh, maka inilah yang kita hayati bukan di dalam ibadah kita. Ketika seharusnya mulut kita, mata kita, telinga kita, kaki, tangan, tubuh kita arahkan kepada Tuhan. Jadi mungkin ketika di dalam ibadah ada handphone, ada proyektor, ada internet, bagi yang beribadah di rumah, itu semua teknologi yang mendukung, bukan menguasai, dan tidak boleh menggantikan tubuh kita untuk menghadap Tuhan. Pula ini yang akan kita hayati seandainya wabah berakhir, maka biarlah tubuh kita bawa kembali ke gedung gereja untuk menghadap Tuhan, untuk bersekutu bersama-sama. Ingat, teknologi hanya mendukung, tidak boleh menguasai hidup kita, dan tidak boleh menggantikan ibadah kita. Kita tetap diingatkan, didorong untuk beribadah bersama-sama secara fisik. Oleh karena itu, Bapak Ibu, besok bila kita ada ibadah minggu, maka mari kita persiapkan diri kita, segarkan diri kita, pastikan kita sehat, pastikan kita kuat, sehingga besok kita bisa beribadah dengan segar, dengan tubuh kita. Dan bagi kita yang beribadah di rumah, yang beribadah online, tetap ingat, jangan jadi penonton, tetapi dengan tubuh kita, dengan mulut Anda, dengan tubuh Anda, ikuti liturgi, beribadah dengan seluruh diri kita. Tahun ini, film Matrix akan muncul kembali, sequelnya seri yang keempat. Tetapi cukuplah hari ini kita merefleksikan. Ingat, teknologi tidak boleh menguasai, tidak boleh menggantikan kita untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat mempersiapkan diri beribadah untuk esok hari. Tuhan menyertai kita. Amin.